Iya. Satan jadinya. Mungkin itu kali. Bukti orang-orang tua kita dulu takut dengan Allah, takut meninggalkan generasi yang lemah, sehingga disediakan dulu Wah, biasa. pangannya sampai sistemnya ada rangkiang, mungkin ada lumbung, mungkin di masing-masing budaya Indonesia ada menyiapkan kesejahteraan. Mungkin Nabi Yusuf dulu kalau tidak salah juga kayak Quran juga bahas gitu. Emang ada? Itu, emang Nabi Yusuf ngomong gitu apa? saya yakin ada aja. Ada. Iya. Nanti tahan dulu ayatnya. Pemirsa, ternyata Quran ini lengkap pemirsa. Pangan ada, laut ada. Cuman jarang dibaca. Baca sih. Cuman kagak ngerti karena kadang-kadang cuman bahasa lain, makanya dua-duanya bahasa Arab dan terjemahan supaya tahu ada lumbung. Ya. Mas Rahman, apa usaha yang dilakukan dalam rangka tetap mempertahankan pangan? Ya. Jadi tadi antara pertanian dan peternakan itu ada satu kesatuan seperti itu. Ya. Dan ketika kita memproduksi di pertanian ini kan ada limbah. Ya. Nah, limbah ini kalau kita tidak olah itu bisa menjadi merusak. Misalnya kalau salah kita mengolahnya, misalnya dengan membakar, itu kan bisa merusak tanah. Nah, caranya adalah dengan mengolah limbah pertanian ini, misalnya jerami itu, menjadi pakan ternak. Sebentar. Sehabis panen, diambil berasnya, tinggal jeraminya. Betul. Ini termasuk kotoran, kan gitu kesannya. Betul. Sekarang ini karena ada teknologi dan manusia mulai kembali kepada budidaya itu, pola pikirnya bukan ke industri, bukan itu, maka ditemukanlah sebuah ilmu yang tadinya sampah ini, ulang lagi menjadi. Jadi kita olah menjadi pakan ternak yang kaya dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak itu. Oh, jadi jerami itu bisa menjadi pakan ternak. Pakan ternak. Dicampur dengan dedak yang dari ketika kita membuat beras itu ada dedak, itu dicampur, difermentasikan dengan menggunakan mikroba atau mikroba yang baik, sehingga ini menjadi nutrisi yang baik bagi ternak. Artinya jerami ini yang dulunya dibakar, sekarang bisa dibudidayakan menjadi pakan ternak. Sehat nggak? Ternaknya sehat. Sehat ternaknya. Oke, lanjut. Nah, ini dulu sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, tetapi ada masa di mana kita meninggalkan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi diulang kembali mengolah itu, gitu ya. Jangan sok ke barat-baratan. Betul. Jadi kita kembali ke culture ya. Lanjut. Nah, kemudian ternak ini kan juga ada limbahnya, kotorannya. Ternak ada limbahnya, ya. Nah, kalau kita buang begitu saja, ini juga akan merusak menjadi lingkungan. Sampah lagi, bisa merusak lingkungan. Iya. Nah, dengan bantuan teknologi itu tadi lagi, kita rubah menjadi pupuk yang langsung siap dipakai oleh pertanian untuk itu. Pertanian itu sendiri. Pertanian itu sendiri, gitu. Loh. Sehingga boleh dikata di dalam produksi itu ada zero waste, tidak ada lagi limbah yang merusak alam seperti itu. Nol, betul ya, semuanya bermanfaat. Bermanfaat, dimanfaatkan, diberi nilai tambah. Nggak apa-apa ya. Kan tadinya kotoran jadi makanan lagi. Halal, dari tanah kembali ke tanah. Oke, luar biasa. Kalau hatinya petani, peternak, orang yang ngurusin kebun, ngurusin perairan, ngurusin real estate pun, kalau dia hatinya kena wahyu, ada Al-Qur'annya, wah luar biasa. Luar biasa. Pasti selalu menjaga keseimbangan. Berarti masih lebih bagus dari kotoran tadi menjadi pupuk. Dengan proses pupuk jadilah padi lagi. Kita makan daripada korupsi. Oh, sangat-sangat gitu penting ya? itu. Sangat lebih bagus. Jadi pemirsa, teknologi yang dikembangkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia dengan dikelola oleh hati yang lurus, itu menjadi sebuah manfaat yang luar biasa. Maka perubahan-perubahan yang hari ini berjalan, ya, tetap sebetulnya tujuannya sama, yaitu
hidup ini harus bermanfaat bagi siapapun. Betul. Sebentar, Dato, saya tertarik. Setelah jadi pupuk dan kemudian pupuk itu dibuat pupuknya padi. Ya. Okay. Apakah ada selain dari pertanian ini, Mas Rahman berpikir tentang peternakan? Ya. Karena kaitannya kan ada ternaknya ini sebetulnya. Ya. Kan sayang kalau ini dipisah-pisahkan. Betul. Karena tani sama ternak ini luar biasa nih deketnya. Ya. Okay. Jadi semua bisa dilakukan, apakah dari pertanian ke peternakan, dari peternakan ke pertanian, atau nanti di tengahnya itu kita selipkan lagi perikanan. Contoh yang saya lakukan, saya berternak puyuh. Ya, puyuh. Kotorannya itu kita buatkan biogas. Gasnya diambil untuk masak, untuk keperluan rumah tangga. Kotoran puyuh itu jadi gas. Bisa untuk masak. Bisa menimbulkan api. Ini mengurangi kebutuhan kita terhadap bahan bakar fosil yang terbatas. Kalau ini kan tidak terbatas. Jadi ini kita gunakan. Nanti ada namanya sluri lagi, cairan dan padatan yang keluar dari reaktor biogas itu. Nah, ini kita masukkan ke lele. Jadi makanan lele. Kemudian air lele ini kemudian kita alirkan ke tempat di mana kita bisa tanam sayur dan tanaman-tanaman lain. Dan di sini ada proses pembersihan air. Kok murid-murid sampean pinter banget sih? Emang kayak begini orang yang kalau masukkan Quran ini? Nah, itu yang penting. Tapi intinya Mas Rahman, Datuk dan juga Cak Budi, boleh nggak saya katakan bahwa peternakan dan pertanian itu saling berhubungan? Boleh. Sangat boleh. Pernah dengar nggak Qurannya? Halo. Ya. Pernah dengar nggak? Yang tadi. Saya baca dulu ya. Surat 12 43 sampai 47. Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka. Kok kamu jadi ikut raja kok jadi begitu? Raja aja. Ulang lagi. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Terus dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Sapi betina gemuk-gemuk dimakan sapi betina kurus-kurus. Lanjut. Dan 7 bulir gandum yang ada sapi, ada gandum. Lanjut. Dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Lanjut. Mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong, dan kamu sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Nah, lanjut. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu. Tahan, pemirsa. Hampir nyambung. Ada 7 ekor sapi dan ada 7 gandum. Jangan-jangan ada 7 tahun. Habis ini pemirsa kita bahas Quran, tapi sabar. Ada yang mau lewat? Yaitu
Ramadan yang menyatukan. Di Indonesia, salah satu daerah sentral penghasil jati adalah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Namun kini, cerita kejayaan jati Muna itu mulai memudar seiring berkurangnya populasi hutan jati Muna. Kembalikan kejayaan jati Muna. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, saya ulang lagi supaya pemahamannya lebih kafah. Tidak ada masalah, saja diulang dari awal. Surat 12 ayat 43 sampai 47. Ada hikmah apa di dalam ini? Ayo silakan. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menafsirkan mimpi. Lanjut. Mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong, dan kamu sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Lanjut. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang-orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Terus Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Saya baru dapat dah hikmahnya ini. Berarti kira-kira begini dah. Tambah lagi 1854 pemirsa. Ya, Allah selalu menggunakan kata-kata amsal. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran itu bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, bahasa Arabnya apa itu ya? Amsal. Amsal. Jadi bisa jadi ini amsal yang harus ditakwilkan. Tetapi yang juga menakwilkan ya sama-sama orang nggak ngerti. Kira-kira menurut Mas Budi, Mas Rahman dan juga Datu, mungkin nggak ya yang disebut sapi betina gemuk itu ya dimakan oleh sapi betina kurus. Mungkin nggak pemahamannya bahwa negeri ini akan terlihat ya menuju sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika sapi kurusnya ini berkembang. Sukses, berkembang. Ya. Ya. Ya namanya makan sapi gemuk ya sukses. Artinya ada pengusaha-pengusaha kecil ini diwadain, kemudian sistem ekonomi kerakyatan semakin membahana di bumi pertiwi ini. Nah di sono baru akan ya ada tanda-tanda negeri makmur atau baldatun. Kenapa?
Mas Budi pernah ingat nggak ya bahwa yang menyelamatkan Krismon itu adalah ekonomi kecil. nah gitu. Nabi itu pinter, Nabi. Nabi itu pola pikirnya dibimbing Tuhan, dibimbing Allah. Nah yang dimaksud dengan 7 gandum tadi, mungkin nggak itu adalah pertanian? Betul. Berarti pertanian dengan peternakan itu nggak jauh ya? Ya, itu nggak kira-kira? Betul, betul sekali. Nah kemudian yang disebut dengan 7 tahun, mungkin nggak tanda daripada keberhasilan sebuah pertanian dan peternakan itu ketika di dalam 7 tahun stabil dia, gitu nggak? Betul ya. Maka diperlukan lumbung-lumbung, gitu ya? Ya namanya juga nggak ngerti kita nih kan. Ya, ini hebatnya Quran di sini nih. Nah, ketika melihat sepintas, ya katakanlah kira-kira ini, yang katanya penafsiran dulu, tafsir. Nah, kita bukan menafsirkan, kita mah orang dolim dan amat bodoh. Nah, berarti kalau kita ambil hikmahnya, Datuk, pertanian yang ada di lingkungan kita masing-masing harus dijaga nggak? Iya, betul, Cak. Harus dijaga. Harus dijaga. Apa yang jadi pesan Datuk ke kaumnya? Mungkin gini, Cak, sebenarnya saya iri nih. Iri. Dengan Pak Rahman, Pak Budi, kemudian program Cak Nur ini selalu mengedepankan Al-Quran. Karena apa? Karena kalau bicara Minangkabau, itu pasti bicaranya ke Quran. Jangan ngaku orang Minang kalau tidak mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Karena apa? Dasar dari tapi saya nggak hafal itu apa itu? Falsafahnya adat bersandi sara. Adat bersandi sara. Sara bersandi kitabullah. Sara bersandi kitabullah. Itu landasan. Landasan. Artinya kehidupan, aturan-aturan di kehidupan sehari-hari itu harus berlandaskan kepada Al-Quran. Sara. Hukum-hukum dan sara itu berlandaskan kepada kitabullah atau Al-Quran. Wah, luar biasa. Nenek moyang kita dahulu memang luar biasa. Ada lagi, Cak. Yes. Ada lagi bisikan katanya Pak Datuk. Gimana? Dengar dari salah seorang raja. Beliau pernah menyampaikan bahwa Minangkabau itu punya asal kata yang menarik, ya. Jadi mukminan kan nabawi, orang yang mukmin yang punya cita-cita seperti nabinya. Boleh dong casing Jawa. Hatinya Minangkabau itu Minangkabau itu mukminan kan nabawi, ya. Gitu. Jadi orang mukmin yang punya cita-cita seperti nabinya. Luar biasa pemirsa. Ternyata di balik arti Minangkabau itu ya untuk meneruskan perjalanan para nabi. Kita kan bahasa gampangnya aku ini orangnya gampang-gampang aja. Betul. Yang kedua pemirsa bahwa ternyata pertanian dan peternakan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka Mas Rahman sudah mengarah ke situ. Betul. Nah untuk kelanjutannya tadi ada satu manajemen kesinambungan. Apa pesan Datuk terhadap kaumnya, istilahnya gitu, terhadap bumi ini dirusak pertaniannya atau mulai dicolong-colong untuk kepentingan yang lain? Coba. Ada salah satu pepatah di Minang. Pepatah itu kan berisikan nasihat yang dipakai untuk kepentingan masyarakat, anak kemenakan, yaitu bunyinya anak di pangku, kemenakan dibimbing. Terus? Orang kampung dipatenggangkan, jago nagari jan binaso. Luar translate. Saya belum tahu aja sudah heran, apalagi saya tahu artinya. Coba artinya apa? Coba. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan, jago nagari jan binaso. Artinya pelihara nagari itu jangan sampai binasa. Pelihara negerimu supaya tidak binasa. Maka jangan ada yang melakukan kerusakan di muka bumi. Iya, betul. Itu musuh Allah dan Rasulnya, gitu kan? Iya, betul. Jadi harus dijaga, ya? Harus dijaga. Jadi ngerusak nggak boleh dong? Nggak boleh. Apalagi membinasakan. Apalagi. Surat 2:205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya.
dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Pemirsa, orang yang beribadah kepada Allah tentu adalah orang yang mensukseskan program-program Allah dalam tanda kutip, dan menjaga sesuatu yang disukai Allah, dan betul-betul kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi larangan Allah. Itu ibadah, pemirsa. Termasuk menjaga pertanian itu ibadah, pemirsa. Karena kalau pertanian tidak ada, mati semua kita manusia. Maka ibadah itu banyak, pemirsa, yang harus tetap kita jalankan sebagai umat manusia, sebagai bentuk rasa syukur atas penciptaan ini, gitu kan? Betul ya. Diciptakanlah rumput, diciptakannya padi. Kalau ini semoga kita jaga, berarti kita merusak diri kita sendiri. Betul. Gitu kan? Betul ya. Jadi terusin Mas Rahman. Siap. Ya, Cak Budi, bawa terus wahyu. Dan Datuk, Iya. tetap kita jangan lupa setiap saat senantiasa mengingatkan ke masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan, termasuk untuk tidak melakukan pemindahan peruntukan. Gitu pemirsa, nanti kita bahas, masih banyak yang memindah peruntukan pertanian jadi yang lain. Tapi pemirsa, kita tunggu dulu karena ada yang mau lewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Dia, tari maino kanda, udah gai ki, au piara ki atau? Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, yang namanya merusak itu macam-macam. Ada merusak fisik, sawahnya dirusak. Ada merusak bumi, buminya dihancurin kanan kirinya. Ada yang merusak aturan. Merusak aturan ini bahaya pemirsa, karena pakai tanda tangan. Ini bahaya. Lawang kebutuhan biasanya untuk pangan, to'am, dirubah jadi yang lain. Bukan nggak boleh pemirsa. Pangan, sandang, papan itu diperlukan. Papan diperlukan. Ya tapi kan harus diatur. Pemerintah itu untuk ngatur itu lamri. Supaya kepentingan-kepentingan yang belum waktunya tidak campur baur dengan yang kepentingan mendesak. Bahaya ini. Maka harus dijaga pemirsa. Datuk ini harus jaga, harus berani. Harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Ini bukan tempatnya ini. Nanti dulu jangka panjang. Yang ini jangka pendek. Supaya apa? 7 tahun. Gandum kita, padi kita aman. Supaya kesinambungannya top. Gitu. Jadi merusak itu termasuk pemirsa.
Mari kita jaga negeri kita, kampung kita, dan juga daerah kita masing-masing, supaya tangan jahil itu, ini maksudnya tanda tangan ini loh pemirsa, ini maksud tangan jahil itu yang melakukan kerusakan. 3041 ini, silakan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tangan manusia itu bukan nyangkulnya, nyangkul pemirsa. Tanda tangan. Tanda tangan ini mau bulan puasa, diingetin Allah pemirsa, tanda tangan yang lurus. Yang punya tanda tangan, kita nggak punya tanda tangan, tapi tetap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Biasa lagi acting. Kembali soal pertanian. Jadi kira-kira merusak itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus kita pelihara. Pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan itu kira-kira ada nggak ya hubungannya dengan perkebunan? Sangat ada. Kan dan mungkin juga itu yang namanya kompos-kompos tadi. Betul. Untuk kepentingan perkebunan. Betul. Pemirsa, ada loh ayat perkebunan. 18 ayat 39. Itulah timbulnya la quwata illa billah. Baca Arabnya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah. Tahu-tahu tubuh pemirsa, Masya Allah. La quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semuanya ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dari hal harta dan keturunan. Jadi pemirsa, ternyata la quwata illa billah itu di sini kejadiannya. Memasukin kebun kaget. Tadinya kebun itu nggak ada apa-apanya, habis dibersihin, kasih air, tumbuh. Masya Allah. La quwata illa billah. Tiada kekuatan ya Allah kalau bukan Engkau yang memproses ini semua. Maka proseslah sebagaimana yang kita ditugaskan Allah sebagai khalifah. Betul. Dan khalifah ini juga harus ada pengajaran, bentuknya wahyu. Setelah wahyu diajarkan, dilaksanakan, dan ngawasi dan dipelihara oleh datuk atau tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam rangka yang sama demi kepentingan nagari. Yes. Maka itu maksud saya baru nanya. Apa pesan Nabi Muhammad pemirsa? Melalui hadisnya kita perdengarkan. Saya jadi lil abdi ajruhunna man alima ilman man alama ilman au ajra nahran au hafra bi'ran au gharsa nahlan. Rasulullah SAW telah bersabda akan mengalir pahala terus-menerus kepada orang-orang yang satu, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah mengalirkan air, kemudian menggali sumur dan menanam pohon. Coba ulang lagi. Coba dengarkan pemirsa. Dengerin pemirsa. Akan mendapatkan pahala. Tahan dulu. Siapa pemirsa? Dengerin. Hadis Rasulullah itu juga mengamati tentang pangan, pertanian, tumbuhan, dan juga air. Ya, ayo baca. Akan mendapatkan pahala yang terus-menerus bagi orang-orang yang satu, orang yang mengajarkan ilmu. Kedua yang mengalirkan air. Kemudian yang ketiga adalah menggali sumur. Yang keempat adalah menanam pohon. Alhamdulillah, subhanallah pemirsa. Ternyata Rasulullah juga mengamati kalau nggak ada pohon, semua udara ini hilang. Karena udara ini fotosintesa antara pohon dengan matahari. Makanya ada perkebunan, pertanian, ya. Ini semua dikelola dengan baik, jangan dirusak. Nanti gundul jadi banjir, kita nggak napas pemirsa.
Maka saya terima kasih sebagai pelaku-pelaku pertanian, pelaku-pelaku perkebunan dan peternakan untuk menjaga stabilitas nasional. Karena itu pemirsa, pangan dalam bentuk pertanian